Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, dalam video kali ini, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan komunikasi digital dan personal pada perusahaan Gojek. Tapi sebelum itu, kami ingin menyapa dulu nih dosen kami yang bernama Dr. Miguna Astuti, SSI, MN CPR, selaku dosen manajemen pemasaran kelas A. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 12. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator pada hari ini, yaitu Vanessa Wulandari, dengan NIM 033. Dan yang kedua, ada Gabriela Amanda Josephine dengan NIM 037. Dan yang selanjutnya ada Berliana Putri Widianto dengan NIM 039. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu mengenai latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya bernama Gabriela Amanda Josephine. Kepada rekan saya, tempat dan waktu saya persilahkan. Lalu ini adalah latar belakang dari Gojek. Kemajuan teknologi yang terus berkembang dan canggih di segala bidang kehidupan membuat masyarakat merasa dapat dengan mudah mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk kenyamanan suatu sistem transportasi. Masyarakat cenderung menginginkan segala sesuatu yang serba instan, murah, dan cepat. Salah satu dari contoh kemajuan teknologi ini yaitu dengan adanya aplikasi Gojek yang memudahkan masyarakat untuk memesan makanan, mengirimkan barang, dan juga memesankan transportasi. Aplikasi Gojek ini mengakibatkan kecenderungan pada masyarakat, tetapi juga membawa kemajuan pada bidang transportasi di Indonesia. Pada masa pandemi ini, penurunan pendapatan para driver Gojek disebabkan karena sepinya orderan pada masa pandemi. PT Gojek harus menerapkan strategi digital marketing yang kreatif di era pandemi ini. Contoh strategi digital marketing yang kreatif ini yaitu dengan membuat video animasi lucu yang berhubungan dengan pandemi, lalu menyebarkannya di berbagai sosial media seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Gojek juga dapat meningkatkan pelayanannya, yaitu dengan memberikan hand sanitizer, memberikan masker, dan juga melakukan pembersihan kendaraan, sehingga konsumen merasa nyaman menggunakan aplikasi Gojek ini. Alasan kami memilih bisnis Gojek ini sebagai riset pemasaran, yaitu karena strategi pemasaran perusahaan Gojek berkaitan dengan tema yang kami ambil, yaitu pengelolaan komunikasi digital dan personal, yang implementasinya seperti konten marketing yang dilakukan oleh Gojek dan juga komunikasi personal yang melibatkan word of mouth. Kami juga sering menggunakan aplikasi Gojek tersebut dan tertarik untuk melakukan riset pada perusahaan Gojek. Lalu ini adalah landasan teori dari riset pemasaran ini. Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan umum dengan jasa ojek. Aplikasi Gojek diterbitkan pertama kali pada tahun 2010. Gojek tentunya sudah sangat populer di masyarakat dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Layanan Gojek ini terdiri dari GoPay, GoSend, GoFood, GoBox, GoPulsa, GoBills, dan GoShop yang diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. GoPay itu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara digital. GoSend dapat dilakukan untuk mengirimkan barang, baik itu untuk tempat yang jauh ataupun dekat. Lalu GoFood dapat digunakan untuk memesan makanan dari restoran yang sudah ada di Gojek. Komunikasi pemasaran merupakan aktivitas dalam kegiatan pemasaran yang menyampaikan informasi, mengantarkan nilai, dan menarik perhatian konsumen. Komunikasi pemasaran sejalan dengan kemajuan teknologi dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan interaksi dengan pelanggan.
melalui alat komunikasi digital. Digital marketing yang diterapkan oleh perusahaan Gojek yaitu melakukan komunikasi pemasaran melalui iklan di televisi maupun di media sosial lainnya, berupa gambar maupun video iklan yang menarik. Selain itu, Gojek tentu memiliki beberapa fitur-fitur menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya, yaitu seperti GoFood, GoSend, dan juga GoMart. Lalu, pemasaran personal merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan jasa perusahaan di pasar dengan membangun hubungan jangka pendek dengan pelanggan. Pemasaran personal yang dilakukan oleh perusahaan Gojek ini yaitu dengan membangun hubungan driver dan juga pelanggan yang saling memahami, yaitu dengan sistem feedback. Pelanggan dapat menyampaikan keluhannya pada sistem feedback ini. Dan juga jika reviewnya positif, pelanggan tentu dapat mempromosikan Gojek ini dengan orang terdekatnya, yang biasa dikenal dengan word of mouth. Penerapan digital marketing Gojek. Gojek meluncurkan sebuah fitur Gojek Managed Ad Service atau Gojek Ads Network yang disingkat GoGAN, yang berguna untuk mempersembahkan pengiklan sebagai cara yang efektif dalam upaya membangun brand dan memberikan pengalaman yang menarik bagi pelanggan lewat iklan online. Keunggulan dari GoGAN sendiri itu yaitu dengan membantu pengiklan untuk menutup ketidakseimbangan antara iklan di online dengan penjualan yang dilakukan secara offline dan online. Selain itu, fitur ini juga terdapat insight atau kunjungan konsumen yang dapat dilihat oleh penjual. Fitur ini juga dapat membantu brand mempromosikan produknya secara taktis. Dan juga produk dari brand ini dapat dihubungkan dengan layanan-layanan di Gojek seperti GoSend, GoMart, dan GoFood. Selain itu, Gojek juga menerapkan konten marketing, yaitu membuat dan membagikan konten perusahaan agar pembaca tertarik untuk mengunjungi platform mereka dan menumbuhkan minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, Gojek bekerjasama dengan Facebook dan Instagram untuk menampilkan konten mereka. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan digital marketing, di mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Gojek ini telah menerapkan digital marketing atau pemasaran digital. Contoh penerapan dari digital marketing ini salah satunya yaitu berupa konten marketing, di mana konten marketing ini biasanya berupa video maupun poster-poster yang berada di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Nah, kemudian kami mengambil salah satu contoh, yaitu poster yang berisikan informasi mengenai fitur yang ada pada layanan aplikasi Gojek. Nah, fitur-fitur ini biasanya diberikan informasinya melalui poster-poster yang berupa animasi seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya yaitu ada alat komunikasi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, saat ini perkembangan teknologi di Indonesia semakin berkembang pesat. Salah satunya sistem pembayaran yang mulai bertransformasi dari pembayaran tunai, sekarang terdapat pembayaran non-tunai atau kita kenal dengan pembayaran digital. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, Gojek ini menyediakan fitur pembayaran elektronik yang biasa kita kenal dengan GoPay. Dalam hal ini, Gojek telah bekerja sama dengan beberapa bank yang ada di Indonesia, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, serta bank-bank lainnya. Kemudian, menurut data yang dikutip dari mixmarcom.co.id, bahwa GoPay masuk ke dalam 3 besar kategori layanan uang elektronik dengan pelayanan yang memuaskan dan dipimpin oleh kompetitornya yaitu ShopeePay dan OVO. Dibandingkan dengan pesaingnya, GoPay mengalami penurunan pemeringkatan. Oleh sebab itu, GoPay terus melakukan inovasi baru untuk menarik pelanggan seperti menawarkan voucher. Nah, voucher di sini biasanya sering kita temui ketika kita menggunakan layanan aplikasi Gojek. Ketika ingin memesan makanan melalui GoFood, biasanya ada voucher, di mana voucher ini berisi voucher potongan harga maupun gratis ongkir ketika kita menggunakannya.
Nah, voucher ini termasuk dalam inovasi baru yang dilakukan untuk bersaing dengan pembayaran elektronik lainnya. Selanjutnya ada sarana untuk memasarkan produk secara digital. Nah, pada era digital ini, media sosial menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif digunakan untuk sebuah perusahaan maupun sebuah bisnis. Nah, dalam hal ini, Gojek itu berkolaborasi dengan TikTok dan juga Tokopedia untuk mengedukasi para pelaku UMKM di Indonesia mengenai cara melakukan pemasaran melalui media sosial. Nah, sarana yang digunakan Gojek untuk memasarkan produk mereka yaitu dengan membangun konten yang menarik pada media sosial. Nah, konten marketing yang biasanya kita lihat pada perusahaan Gojek itu ketika kita menonton YouTube misalnya. Ketika kita menonton YouTube, biasanya itu terdapat jeda iklan. Nah, jeda iklan tersebut biasanya video yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya ada strategi pemasaran word of mouth atau WOM. Nah, Gojek ini mempromosikan perusahaan mereka dengan cara membuat konten-konten menarik melalui media sosial agar menarik perhatian pelanggan. Nah, Gojek ini melakukan berbagai macam kampanye di media sosial seperti ada Godet, kemudian Ramadan bersama Gojek, dan untuk Bank Saku yang mereka adakan dalam rangka untuk memperingati hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan Indonesia salah satunya. Nah, kampanye ini dilakukan untuk meningkatkan engagement dan produk education bagi perusahaan. Biasanya dari adanya konten-konten video seperti Godet, kemudian Ramadan bersama Gojek, ini biasanya biasa kita sebut viral di media sosial. Nah, ini juga merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Gojek. Nah, tidak hanya itu, word of mouth yang dilakukan oleh perusahaan Gojek juga bisa dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, seperti pelayanan pada Gokar. Ketika kita menggunakan layanan Gokar, kemudian mendapat pelayanan yang memuaskan atau bintang 5 bisa disebut juga. Nah, misalnya terus driver Gokarnya itu juga ramah, baik, sopan. Nah, kemudian kita bercerita kepada teman sebaya kita atau kepada saudara-saudara kita. Kita cerita kalau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Gojek seperti Gokar ini, pelayanannya itu memuaskan, sehingga kita merasa nyaman menggunakannya. Nah, itu termasuk ke dalam strategi word of mouth, yaitu strategi dari mulut ke mulut, atau dari pelanggan satu ke pelanggan lainnya, sehingga teman-teman kita atau saudara kita yang ingin menggunakan Gojek jadi percaya dengan adanya strategi yang diberikan oleh perusahaan dengan pelayanan yang memuaskan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemasaran personal atau biasa disebut dengan personal selling. Apa sih personal selling itu? Ya, personal selling itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Dan tujuannya apa sih? Ya, tujuannya itu adalah untuk memperkenalkan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Nah, seperti Gojek, dalam pemasaran personalnya itu, Gojek menggunakan perantara Sales Promotion Girl atau SPG. SPG yang dipekerjakan oleh Gojek bersifat on project atau hanya bekerja ketika ada event tertentu saja. Misalnya nih, di suatu mall menyelenggarakan event bazar atau festival, maka Gojek akan ikut serta dalam event tersebut. Dan di dalam event tersebut, Gojek memperkenalkan layanan yang mereka tawarkan dengan cara menyebarkan brosur kepada para konsumen. Dan selain itu, Gojek tidak hanya melakukan pemasaran personal melalui SPG,
seperti gambar di samping, kita dapat melihat terdapat seorang driver Gojek dan seorang pelanggan yang memesan Gojek melalui aplikasi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa driver Gojek memiliki sifat kepedulian yang tinggi nih. Seperti gambar di samping, terlihat bahwa driver Gojek itu memakaikan helm kepada lansia. Dan dengan sikap yang seperti ini, itu maka akan meningkatkan loyalitas konsumen, sehingga membuat masyarakat jadi tertarik untuk menggunakan aplikasi Gojek. Next, kita akan membahas kesimpulan. Dari semua materi yang sudah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan teknologi yang terus berkembang dan canggih di segala bidang kehidupan membuat masyarakat merasa dapat dengan mudah mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk kenyamanan suatu sistem transportasi. Perusahaan Gojek hadir sebagai inovasi dalam bidang transportasi untuk mempermudah masyarakat melakukan kegiatan transportasi. Nah, dalam pengelolaan komunikasi digital dan personal, Gojek menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, meluncurkan fitur-fitur tambahan yang menarik, seperti GoPay, GoSend, GoTax yang digunakan untuk membayar tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menerapkan konten marketing dengan bekerja sama dengan TikTok, YouTube, Instagram, maupun Facebook. Dan yang ketiga, menerapkan strategi pemasaran WOM. Dan yang keempat, menerapkan pemasaran personal. Selanjutnya, ada pun saran yang kelompok kami sampaikan dari materi yang sudah kami sampaikan, yaitu di era pandemi kini, Gojek diharuskan menerapkan strategi pemasaran yang masif untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi pandemi, seperti penyediaan hand sanitizer, penyediaan masker, serta meningkatkan kebersihan dan ketertiban pengemudi Gojek. Sehingga pelanggan tetap merasa nyaman dan aman meski dalam situasi pandemi. Gojek dapat melakukan berbagai pemasaran digital, mulai dari iklan YouTube hingga video animasi lucu, hingga produksi video Instagram, produksi TikTok, dan pemberian diskon melalui member card. Dengan mengelola komunikasi secara digital dan personal secara tepat, dapat mencapai tujuan perusahaan, memperbanyak pelanggan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, nggak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung video ini. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.